Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adikku di rumah, sekolah minggu. Kiranya kita sehat semua. Firman Tuhan menyapa kita untuk kita pelajari hari ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 dan ayat 5. Saya baca demikian firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya yang sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri di Israel. Ia menjadi pelayan bagi istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman, memberitahukannya kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baiklah, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Demikian adik-adik, semua kita pengen sehat ya, tapi kita tidak tahu seperti yang keadaan sekarang. Kita ketakutan, tiba-tiba kita kena COVID. Apa yang terjadi dalam ayat ini? Ada sebuah penyakit yang sangat berbahaya pada zaman itu. Namanya penyakit kusta. Itu penyakit yang paling berbahaya dulu, bahkan karena tidak bisa diobati pada zaman itu, sehingga penyakit itu disebut dengan penyakit terkutuk. Kusta ini sebetulnya akibat bakteri. Tahun 1940 baru bisa ini diobati. Saudara, adik-adik bisa bayangkan pada masa dahulu berapa ratus tahun penyakit ini belum bisa diobati. Lebih berbahaya dari penyakit pandemik. Kalau dulu orang sekarang diisolasi, orang penyakit kusta bukan hanya diisolasi, disingkirkan, nggak bisa hidup di tengah-tengah orang banyak karena sangat menular dan berbahaya. Karena berbahayanya belum bisa diobati, bahkan penyakit itu sampai disebut dengan penyakit kutukan dari Tuhan. Kita lihat dalam ayat ini, seorang pejabat tinggi kena penyakit kusta. Adik-adik, siapapun bisa dapat penyakit, bukan hanya orang kecil, orang sederhana. Sama seperti sekarang ini, siapapun kena pandemi COVID, dokter, pejabat, gubernur, siapa aja bisa kena penyakit. Dan dalam ayat ini kita lihat seorang panglima tentara kepercayaan Raja Aram kena penyakit kusta. Bayangkanlah, bakteri penyakit kusta. Padahal dia dikelilingi oleh banyak dokter, tapi saat itu belum ada yang bisa mengobati. Saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada seorang perempuan yang menjadi asisten rumah tangga istrinya yang diambil oleh gerombolan Raja Aram dari orang Yahudi, menjadi pembantu istilah sekarang.
Justru yang bisa menolong dia sembuh, mencari kesembuhan, justru orang Israel, perempuan yang diculik, diambil menjadi asisten rumah tangga untuk membantu istrinya. Mungkin kalau kita bisa berkata, biar aja lu meninggal, jahat lu, kenapa enggak, biarlah kena durhaka kamu culik saya. Tapi lihatlah perempuan ini, bahkan dia memberikan nasihat supaya obatnya itu bisa diobati bila dia bertemu dan dikenal dengan seorang nabi. Lalu Naaman mendengarkan itu. Makanya nggak perlu sombong, siapapun kita dengar. Bisa aja dia bilang, ngapain menasihati saya? Asisten rumah tangga, aku kepala panglima. Semua orang bisa berguna, dengar. Naaman tidak akan pernah bisa sembuh kalau dia tidak mau mendengar, merendahkan diri mendengar seorang pembantu. Dan pembantu ini masuk ke rumah ini menjadi berkat bagi keluarga Naaman. Anak gadis Israel ini walaupun dibuang, tapi dia berguna di tengah-tengah pembuangannya. Dan dia memberikan mereka untuk berjumpa dengan seorang nabi. Dan Panglima Naaman melapor kepada Raja Aram, dan Raja Aram sangat sayang dengan Panglima ini, membuat surat kepada Raja Israel, akhirnya supaya Naaman diterima untuk berjumpa dengan Nabi Elisa yang bisa mengobati. Saudara dikasihi, kalau kita lanjut membaca ayat ini, sungguh sebetulnya ceritanya unik. Ketika Panglima itu datang menjumpai Nabi Elisa, Elisa tidak mau, disuruh pembantunya, hanya disuruh 7 kali menyelam ke Jordan, lalu kamu sembuh. Dulu sempat dia sombong, apa hebatnya sungai Jordan, sungai kami lebih jernih. Tapi akhirnya dia dinasihati oleh anggotanya, lalu dia mau mandi, dan akhirnya dia sembuh. Adik-adikku, apa yang mau Amang katakan dari sini? Kita semua bisa kena penyakit apa aja, kapan aja. Tapi yang kedua, tidak ada penyakit yang nggak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Dulu kusta nggak bisa disembuhkan secara medis, bahkan disebut kutukan Allah. Tapi hanya Elisa berkata, mandi 7 kali menyelam di sungai Jordan. Bukan berarti harus 7 kali, bukan itu obatnya, tapi karena itu kuasa Tuhan. Bukan Jordan itu yang membuat sembuh. Yang mau ditunjukkan adalah bahwa Tuhan bisa menyembuhkan penyakit apapun. Adik-adik, karena itu di masa pandemi ini kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita bersyukur bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan menyayangi kita, dan kita sembuh dan kita kuat. Yang kedua, adik-adik selalu berserah kepada Tuhan, berdoa bahwa apapun bisa dilakukan Tuhan. Tiada penyakit yang terlampau sakit yang tidak tersembuhkan Tuhan. Doakan kita semua, karena Tuhan mendengar suara kita, suara adik-adik. Doakan orang tuamu, doakan kakeknya dan keluargamu, supaya Tuhan campur tangan menyembuhkan kita. Sehebat apapun sakit, lebih hebat kuasa Tuhan untuk menyembuhkan kita.
Tuhan sanggup memberikan yang terbaik kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kesembuhan bagi kami, sebagaimana kami dengar dari firman-Mu ketika Nabi Elisha atas nama kuasa yang diberikan Tuhan memberikan kesembuhan kepada Naaman dari penyakit kusta, penyakit terkutuk yang saat itu sangat bahaya dan menular. Tapi semuanya bisa Tuhan sembuh. Itu kami imani. Tiada penyakit yang terlampau besar yang membuat kami tidak bisa sembuh. Kami mohon Tuhan menyembuhkan kami, menguatkan kami dengan rasa takut khawatir kami kepada pandemik ini. Berkati yang sakit, yang isoma, berkati kami supaya kuat dan terhindar dari paparan ini. Berkati anak-anak sekolah minggu ini, terutama sebentar lagi Tuhan, kami bersyukur sudah semakin sedikit secara khusus di DKI ini yang terpapar, kiranya makin banyak yang sembuh, dan itu kami mohon supaya kami berjalan keluar dari persoalan ini, supaya kami bisa hidup normal, belajar normal, beribadah normal di gereja, dan mengikuti kegiatan kami mencari kehidupan. Terima kasih Tuhan. Berkati adik-adik sekolah minggu, berkati orang tua dan jemaat Tuhan di dalam Kristus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita telah memberikan persembahan kita berdoa kepada Tuhan, kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak ke dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dengan mengaruniakan kamu dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.